Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel saya yang sangat sederhana ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang regulator ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini dalam dari regulator. Ini regulator konvensional ya. Ini sering dipakai oleh Kijang 5K. Oke teman-teman, fungsi dari regulator itu ya teman-teman sebagai penstabil tegangan listrik yang dikeluarkan oleh alternator, seperti teman-teman ketahui ya. Nah, ini ada alternator mobil yang konvensional ya, yang lama, sedikit berkarat. Nah, ini jadi teman-teman ya, alternator ini menghasilkan listrik berdasarkan berapa tinggi putaran dari mesin. Nah, jadi secara umum ya teman-teman, kita ketahui putaran listrik itu tidak akan konstan ya, sesuai dari pedal gas yang bakal kita injak seperti itu. Jadi kalau misalkan putaran listriknya tidak konstan, kadang cepat kadang lambat, maka regulator bakal menghasilkan listrik yang tidak stabil juga. Kadang-kadang tegangan terlalu tinggi, kadang-kadang juga rendah. Nah, disinilah tugas dari regulator ini untuk menstabilkannya. Ya, listrik distabilkannya sebelum dilakukan ke pengecasan pada aki mobil. Oke teman-teman, itulah fungsi dari regulator. Dia jadi menstabilkan tegangan listrik sebelum digunakan untuk mengecas atau melakukan pengisian pada aki mobil. Jadi untuk bagian listrik yang mengalir ke aki mobil harus benar-benar stabil ya, kurang lebih sekitar 12 volt ya, 12 volt atau mendekati 13 lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, bagaimana cara dia menstabilkan listrik? Oke teman-teman, sebelumnya kita lihat di sini ada komponen, ada dua buah kumparan ya, dua buah kumparan. Nah, jadi di sini ada juga platina ya, dua buah platina. Kalau kita lihat ya, dekat sedikit, sorry agak rada kecil, agak susah jadi. Nah, kita fokuskan, ada dua buah platina di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada dua buah platina ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ini ya. Oke teman-teman, apa sih fungsi dari platina itu ya? Fungsi dari platina itu ya teman-teman ya, kalau seandainya di sini listrik yang mengalir tidak sampai 12 volt ya. Jadi kalau listrik yang mengalir tidak sampai ke 12 volt, jadi dia tetap terputus. Nah, sebelahnya ini fungsinya bakal terputus platinanya. Ketika platina terputus, maka listrik tidak akan mengalir kalau di bawah 12 volt. Nah teman-teman, seandainya dia cukup 12 volt ya, di sekiranya dia bisa melakukan pengisian ya 12 volt atau lebih sedikit, dia nanti bakal terhubung teman-teman. Nah, otomatis di sini kumparan bakal menghasilkan listrik dan magnet bakal tertarik seperti ini. Nah ya, bakal tertarik seperti ini kelihatan ya, platina ini bergerak ke kanan ya, tuas ini bergerak ke kanan, jadi listrik bisa masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, seandainya dia lebih dari 12 volt, kadang-kadang putarannya tinggi ya, jadi platina yang sebelah sini bakal kumparan sebelah sini bakal timbul magnet teman-teman ya. Ketika dia timbul magnet, bakal menarik platina yang sebelah kanan. Nah, ini awalnya 12 volt, jadi harus melewati rangkaian di sini, sedangkan di sini di bawahnya itu dilengkapi dengan resistor ya teman-teman, jadi tegangannya diturunkan. Jadi dari sini dia jadilah tetap stabil 12 volt. Oke teman-teman, itulah sharing kita pada hari ini. Oh iya teman-teman ya, ini adalah regulator konvensional ya teman-teman. Kalau yang mobil terbaru sekarang sudah pakai IC regulator ya, tidak lagi seperti ini. IC regulator biasanya dia ada langsung di dalam alternator. Nah, itulah fungsi dari regulator teman-teman ya. Sedangkan teman-teman, kalau fungsi untuk merubah arus AC menjadi DC itu adalah dioda ya. Jangan sampai salah persepsi. Oke teman-teman, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.